Secara keseluruhan, korupsi adalah tindak pidana yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Hukuman mati pada koruptor menjadi topik yang kami pilih karena mengandung isu-isu hangat mengenai ketidakadilan dalam penegakan hukum di Indonesia. Pada dasarnya, hukum dibuat untuk mereka yang melanggar aturan agar dapat mendapatkan efek jerah yang mana juga dapat mengendalikan perilaku di masyarakat. Kemudian, jika melihat dari penerapan hukuman mati untuk koruptor, terdapat beberapa hal yang harus dipenuhi, mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, yaitu yang pertama, hakim tidak menemukan hal yang meringankan dari diri terdakwa. 2. Apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan penanggulangan tindak pidana korupsi. 3. Terdakwa korupsi 100 miliar atau lebih. 4. Terdakwa memiliki peran yang paling signifikan dalam terjadinya tindak pidana, baik dilakukan sendiri-sendiri maupun bersama-sama. 5. Terdakwa memiliki peran sebagai penganjur atau penyuruh atau melakukan terjadinya tindak pidana korupsi. 6. Terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan modus operandi atau sarana atau teknologi canggih. 7. Terdakwa korupsi dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi dalam skala nasional. 8. Korupsi yang dilakukan mengakibatkan dampak nasional. 9. Korupsi yang dilakukan mengakibatkan hasil pekerjaan sama sekali tidak dapat dimanfaatkan. 10. Korupsi yang dilakukan terdakwa mengakibatkan penderitaan bagi kelompok masyarakat rentan, diantaranya orang usia lanjut, anak-anak, fakir miskin, dan perempuan hamil dan penyandang disabilitas. 11. Nilai kekayaan terdakwa didapat dari 50% atau lebih dari hasil korupsi, dan 12. Uang yang dikorupsi dikembalikan kurang dari 10%. Dan yang terjadi di kehidupan pada saat ini masih dapat dijumpai ketidakadilan dalam menindak tegas para koruptor yang tidak sesuai dengan tindak korupsi yang dilakukannya. Contohnya, pada kasus korupsi EKTP mantan Ketua DPR RI Setia Novanto. Kasus ini merugikan negara mencapai 2,3 triliun. Terdakwa divonis 15 tahun penjara dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Kasus pidana tersebut berbanding terbalik dengan nasib pencuri kelas 3, seperti halnya yang dialami oleh Andi Syahputra pada tahun 2019. Dirinya divonis hukuman 7 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Pematang Siantar. Vonis tersebut dijatuhkan majelis hakim karena Andi Syahputra mencuri 1 tandan pisang seharga 150.000. Kita semua dapat melihat bahwa hukuman tindak pidana pada pelaku korupsi 1 tanda pisang seharga 150.000 dapat menyerupai setengah hukuman tindak pidana pelaku korupsi IKTP yang merugikan negara sampai dengan 2,3 triliun. Apakah ini merupakan tindak penegakan hukum yang adil dalam menangani kasus korupsi jika membandingkan 2 kasus tersebut? Kemudian, apa dampak dari perilaku korupsi jika terus-menerus dibiarkan? Yang pertama, menurunkan tingkat investasi. Hal ini dikarenakan investor akan merasa khawatir jika menaruh investasi di negara dengan kasus korupsi yang banyak. Investor akan menilai bahwa hasil keuntungan yang didapat tidak akan maksimal, karena banyak dana yang dikorupsi. Kedua, menciptakan kesenjangan sosial. Korupsi menyebabkan masyarakat miskin menjadi semakin miskin dan para koruptor semakin menjadi kaya. Hal tersebut menciptakan kesenjangan sosial di mana jumlah pendapatan para koruptor jauh beda dengan pendapatan masyarakat. 3. Menciptakan kemiskinan. Karena adanya kesenjangan pendapatan antara para koruptor dan rakyat mengakibatkan kemiskinan, di mana semakin banyak orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga dengan meningkatnya kemiskinan akan melahirkan banyak dampak buruk dan masalah sosial seperti krisis kepercayaan masyarakat dan meningkatnya tindak kejahatan juga kekerasan. 4. Menghambat pembangunan fasilitas umum. Korupsi menyebabkan berbagai proyek pembangunan dan fasilitas umum berkualitas rendah serta tidak sesuai dengan kebutuhan yang semestinya. Hal tersebut terjadi karena dana yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan fasilitas umum malah dikorupsi, sehingga korupsi dapat menghambat pembangunan fasilitas umum dalam jangka panjang dan berkelanjutan. Hukuman dibuat untuk mengendalikan perilaku manusia. Hukuman haruslah memberikan efek jerah. HAM berlaku secara universal untuk semua orang. Setiap manusia memiliki hak yang menjadi miliknya sejak keberadaannya sebagai manusia diakui. Hukuman yang efektif adalah hukuman yang memberikan efek jerah. Hukuman yang diberikan terhadap kasus tindak pidana korupsi saat ini masih belum memberikan efek jerah, karena koruptor silih berganti dan tumbuh di mana-mana, yang artinya hukuman atas tindak pidana korupsi saat ini masih terbilang tidak efektif. Hukuman mati terhadap tindak pidana korupsi
dapat diinisiasi jika merupakan kehendak masyarakat. Masyarakat menghendaki hukuman mati bagi para koruptor. Maka, hukuman mati dapat diinisiasi bagi para koruptor. Pasal 28J ayat 2 UUD 1945 menjelaskan bahwa negara dapat mencabut hak asasi manusia bila orang tersebut melanggar undang-undang. Korupsi merupakan tindak pidana yang melanggar undang-undang, seperti Undang-Undang Pemberantasan Korupsi atau Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Jadi, negara dapat mencabut hak asasi manusia para pelaku korupsi. Hukuman mati terkait dengan pengurangan hak hidup seseorang. Pengurangan hak hidup seseorang merupakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Hukuman mati merupakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Jika menerapkan hukuman mati, maka Indonesia akan menentang hak asasi manusia. Jika menentang hak asasi manusia, Indonesia akan kehilangan kerjasama dengan negara yang menentang hukuman mati dalam bidang pemberantasan korupsi. Jika menerapkan hukuman mati, Indonesia akan kehilangan kerjasama dengan negara yang menentang hukuman mati dalam bidang pemberantasan korupsi. Pasal 28A UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan kehidupannya. Pelaksanaan hukuman mati menghalangi seseorang untuk mempertahankan hidupnya. Pelaksanaan hukum mati tidak sesuai dengan UUD 1945. Hukuman mati dapat dipertimbangkan sebagai solusi baru untuk tindak pidana korupsi. Karena banyak masyarakat yang menghendaki hal tersebut. Mengingat semakin maraknya dan mengakarnya praktik korupsi di Indonesia. Sebagai bukti, masih kurangnya efektivitas dari hukuman yang berlaku saat ini. Selain itu, hukuman mati bagi para koruptor juga tidak melawan undang-undang jika dikaitkan dengan hak asasi manusia. Ada beberapa negara yang menerapkan hukuman mati bagi tindak korupsi. Kebanyakan negara yang menerapkan hukuman mati bagi koruptor pada akhirnya tetap memiliki kasus-kasus korupsi yang terjadi. Beberapa pihak menginginkan Indonesia untuk menerapkan hukuman mati bagi pelaku tindak korupsi. Jadi kemungkinannya Indonesia pada akhirnya tetap akan memiliki kasus-kasus tindak korupsi. Hukuman mati bukanlah pilihan yang tepat dalam mengatasi tindak korupsi. Jika hukuman mati bagi para koruptor tidak disegerakan, maka para koruptor akan semakin merajalela. Jika para koruptor semakin merajalela, maka akan semakin banyak uang negara yang dikorupsikan. Jika banyak uang negara yang dikorupsikan, maka negara akan mengalami krisis keuangan. Jika terjadi krisis keuangan, maka rakyat akan menderita seperti zaman krisis moneter 1998. Maka dari itu, hukuman mati bagi para koruptor haruslah disegerakan. Belum ada bukti ilmiah maupun riset pasti bahwa hukuman mati menimbulkan efek jera. Maka dari itu, hukuman mati tidak akan memberikan efek jera. Oleh karena itu, hukuman mati bagi pelaku tindak korupsi tidak efektif dan tidak perlu untuk dilaksanakan. Melihat korupsi yang masif dan daya rusaknya, oleh sebab itu pencegahan dan pemberantasan korupsi harus melibatkan seluruh masyarakat Indonesia, supaya tidak menjadi kebiasaan yang wajar atau membudaya di Indonesia. Nah, peran masyarakat dalam memberantas korupsi dapat dilakukan melalui 3 pendekatan. Yang pertama, strategi preventif. Masyarakat berperan aktif mencegah terjadinya perilaku korupsi. Salah satu contohnya dengan tegas menolak permintaan pungutan liar dan membiasakan melakukan pembayaran sesuai dengan aturan. 2. Strategi detektif. Masyarakat diharapkan aktif melakukan pengawasan sehingga dapat mendeteksi terjadinya perilaku korupsi sedini mungkin. 3. Strategi advokasi. Masyarakat aktif melaporkan tindakan korupsi kepada institusi penegak hukum dan mengawasi proses penanganan perkara korupsi.